What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Summer in La Goulette. Film ini bercerita tentang 3 sahabat cantik yang ingin menjebol serabi lepitnya ketika liburan musim panas berlangsung. Mereka pun random aja milih cowok yang baru mereka kenal untuk mencicipi hangatnya serabi lepit mereka. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai di sebuah kota bernama Goulette yang letaknya tak begitu jauh dari pantai Tunisia. Kita pun diperlihatkan sebuah rumah di mana anggota keluarganya sedang tidur siang. Seorang bocah bernama Tom bangun dan dia kemudian keluar rumah secara diam-diam. Tom bersama dengan ketiga temannya pun berkumpul dan mereka akan bermain karena saat ini adalah liburan musim panas. Mereka diam-diam mengunjungi sebuah rumah yang pemiliknya bernama Haj. Diketahui Pak Haj ini udah 2 kali berangkat ke Mekah dan sudah haji lah bisa dibilang cuy. Lantas begitu tiba di sana, Chow Chow memberitahu temannya bahwa Pak Haji adalah seorang penyihir cuy. Dia memiliki beberapa istri sebelumnya, namun udah pada meninggoy dan dia memakamkannya di halaman rumahnya. Selanjutnya kita melihat beberapa gadis sedang mengerjakan gaun pengantin. Ini adalah butik milik Madam Casanova. 3 gadis ini bernama Tina, Frida, dan juga Gigi. Mereka adalah teman dekat dan tengah membicarakan tentang nikmatnya jatuh cinta. Gigi memberitahu mereka bahwa pacar temannya membawanya ke bioskop dan mereka bermesraan di dalam bioskop itu. Tina dan Frida pun ingin tahu gimana rasanya karena mereka belum pernah ngalamin hal yang seru-seru itu. Frida dan Gigi berpikir perempuan itu harus seenggaknya ngelakuin hal yang seru-seru itu sekali lah sebelum menikah. Namun Tina bilang kalau ayahnya akan mengusirnya jika dia tahu kalau anaknya udah gak PW lagi. Frida dan Gigi pun bilang kalau ayahnya gak bakalan tahu rahasia mereka. Frida kemudian membawa mereka ke sebuah tempat di mana mereka semua meminta keberanian karena mereka ingin melakukan hal yang seru-seru itu ketika liburan selama sebulanan ini. Nah, di sini dari kejauhan terlihat seorang wanita bernama Taita yang menguping percakapan mereka. Ketika mereka pulang, mereka dihampiri sama adik-adik mereka dan ngasih tahu kalau Delon baru aja balik dari Italia. Dia adalah saudara sepupu dari mereka dan dia sangatlah tampan. Keluarganya kini sedang merayakan kepulangannya. Dari kejauhan mereka bertiga pun terlihat sangat naksir dengan Delon. Ibunya Frida yang bernama Miriam terpantau sedang menyiapkan makanan untuk makan siang. Frida lantas meminta izin untuk pergi ke pantai bersama dengan teman-temannya. Pada sorenya di pantai, Delon bertemu dengan teman-temannya. Frida dan yang lainnya pun juga berada di sana. Nah, di sana Gigi sempat eye contact nih cuy sama si Delon, tapi belum terjadi apa-apa sih. Keesokan paginya kita diperlihatkan keluarga besar Gigi yang sedang makan siang bersama. Semua keluarganya tinggal berdekatan sehingga mereka bisa kapan aja ngumpul bareng buat makan bersama. Di sisi lain para remaja kota terpantau sedang naik ke sebuah rusun untuk mencari pemandangan indah. Lalu Miriam, ibunya Frida, terpantau sedang menyajikan makanan untuk Pak Haji. Nah, ternyata Miriam dan Frida ini tinggal serumah cuy dengan Pak Haji. Dan bisa dibilang Miriam ini kerja sama Pak Haji. Pak Haji kemudian bergegas untuk cuci tangan dulu. Namun begitu di kamar mandi dia mendengar suara gemericik air. Dan ternyata ada Frida yang lagi jebar-jebur cuy di situ. Si Pak Haji pun senang banget dan langsung kepingin ngocok. Lalu dari celah pintu para remaja itu pun melihat Tina dan temannya yang lagi main air. Lantas salah satu dari mereka pun mengalami pingsan karena tak kuasa menahan keindahan yang tersuguhkan. Lalu Frida ngobrol dengan ayahnya dan meminta izin untuk pergi bersama teman-temannya dan sang ayah pun mengizinkannya.
Singkatnya, pada malam harinya, Miriam lagi nongki nih bersama saudaranya dan seorang temannya. Terdapat juga Frida dan teman-temannya yang juga berada di sana. Sementara itu, si Pak Haji terlihat lagi ngobrol dengan Taita yang menyarankannya untuk menikah lagi dengan gadis muda yang cantik. Pak Haji pun setuju dan dia mulai berniat untuk mencari istri baru. Sebentar lagi, saudara perempuan Gigi yang bernama Lucia akan menikah. Semua anggota keluarga pun mulai membantu mempersiapkan pesta pernikahannya. Lalu di butik tempat mereka bekerja, Gigi memberitahu teman-temannya bahwa mereka nggak bakalan dapat cowok buat datang ke kondangan Lucia kalau terus berada di sini. Mereka harus keluar dan mencarinya. Gigi pun menyarankan 3 orang pria yang mereka lihat pertama ketika keluar dari butik ini adalah orang yang akan menemani mereka. Lantas sorenya, secara kebetulan 3 orang remaja datang menemui mereka untuk ngajakin datang bareng ke kondangannya Lucia. Mereka punya ruangan privat di pesta itu. Tanpa pikir panjang, Frida, Tina dan juga Gigi pun menerima ajakan tersebut. Malam pun tiba dan pesta pernikahan Lucia mulai berlangsung. Orang tua Lucia terpantau menyambut para tamu yang hadir di sana. Sementara kedua mempelai duduk di pelaminan. Semua orang sangat menikmati hidangan yang ada. Namun di sini Pak Haji hanya pelangap-pelongo sembari memandangi Frida dan terus membayangkan pas Frida lagi di kamar mandi kemarin. Gak berselang lama si Gembul datang dan langsung mengajak Frida, Tina dan juga Gigi untuk datang ke ruangan privat. Mereka ternyata menyiapkan pesta kecil-kecilan untuk 3 sahabat ini. Kemudian Pak Haji pun mencoba mencari Frida, namun sayang dia gak menemukan jejaknya. Gigi dan sahabatnya terpantau lagi nikmatin pesta dengan kenalan baru mereka. Hingga akhirnya lampu itu pun dimatikan. Di sisi lain, Pak Haji meminta bantuan bapaknya Frida untuk mencari tahu keberadaan putrinya. Dan pada akhirnya mereka pun menemukan Frida dan para sahabatnya lagi mau diobok-obok sama 3 pria yang langsung kabur itu cuy. Pada akhirnya mereka bertiga pun kena semprot sama bapaknya masing-masing begitu sampai di rumahnya. Mereka kini dilarang untuk bertemu dan berkumpul lagi. Dan gak cuma itu, bapak-bapaknya pun juga saling cekcok dan bersumpah untuk gak akan pernah melihat mukanya lagi. Sementara itu Pak Haji meminta bantuan Taita untuk mencari tahu informasi mengenai ketingtingannya si Frida. Apakah dia masih PW atau udah dijebol sama cowok yang kemarin itu. Esoknya Tina bilang ke ibunya kalau dia pingin pindah ke luar negeri. Dia gak suka berada di sini karena terlalu banyak aturan yang bertentangan. Sementara itu Frida diajari nih sama ibunya untuk memakai pakaian tradisional. Namun Frida bilang kalau dia gak akan pakai pakaian ini untuk acara pesta. Di sisi lain, Taita mengunjungi rumah Gigi untuk menanyakan beberapa hal mengenai Frida sesuai dengan amanatnya Pak Haji lah. Sementara itu Pak Haji datang ke tempat Frida ketika ibu dan ayahnya lagi nggak di rumah. Dia pun memperhatikan gaun milik Frida. Lalu muncullah Frida yang lagi ngepel. Mereka pun akhirnya mengobrol sejenak. Frida saat itu langsung menyampaikan kekesalannya karena Pak Haji lah yang sebenarnya udah comel ke bapaknya semalam. Pak Haji pun nggak pantang menyerah. Dia mulai mencoba meredakan amarah Frida dan bilang kalau dia hanya ingin menjaga Frida dari cowok-cowok yang nggak bener. Pak Haji juga menyuruh Frida untuk menggunakan pakaian tertutup ketika berada di luar rumah, tapi ngomongnya sambil ngeliatin gunungnya Frida cuy. Melihat Pak Haji yang ngomong sambil terus menatap ke arah sana, Frida pun punya ide cemerlang. Frida kemudian pergi mengambil segelas susu dan secara aktif mencoba bernegosiasi agar Pak Haji mau ngomong ke bapaknya untuk ngizinin dia kelas menjahit di luar negeri. Dia juga janji bakal pakai kerudung tiap keluar rumah dan bakalan sering-sering ngasih pemandangan bagus ke Pak Haji. Keesokan harinya ketika Yosef atau bapaknya Frida ini lagi ada di bar, Pak Haji memanggilnya keluar karena mau ada yang dibicarain katanya. Dia meminta agar Yosef mengizinkan Frida untuk melanjutkan pendidikan menjahitnya sampai ke luar negeri. Dia juga bilang kalau dia berniat untuk menikahi putrinya itu dan berjanji akan menjaganya. Yosef yang mendengarnya pun rada kaget dan dia bilang kalau dia nggak bisa menjanjikan
melakukan apapun. Sementara itu ternyata 3 cowok yang kemarin mengirimkan pesan kepada Gigi, Frida dan juga Tina dengan menggambar lope-lope dan berinisialkan nama mereka. Mereka pun heran bagaimana mungkin cuman dalam waktu secepat itu mereka udah jatuh cinta sama ketiga sahabat ini. Gigi kemudian ngasih tahu sebuah tempat di mana mereka bisa bertemu dengan ketiga cowok itu, dan mereka akan bertemu pada esok hari bertepatan dengan hari festival yang akan diselenggarakan di kota. Singkatnya, festival pun mulai diselenggarakan. Pak Haji main ke kamar Frida dan menemukan sepucuk surat yang berisikan alamat. Di sisi lain, ternyata mereka berenam kini sudah berkumpul di tempat yang sudah mereka sepakati. Salah satu pria mengatakan bahwa mereka hanya punya waktu 15 menit untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Sementara itu Pak Haji pun menemui Yosef dan memberitahu alamat yang ditemuinya. Yosef yang kesal dengan Pak Haji karena udah mengganggu jalannya festival, langsung ngomel-ngomel dengan Pak Haji. Di sini Taita pun datang dan meluruskan perkataan Pak Haji. Hingga akhirnya para bapak-bapak ini pun langsung ke alamat yang ada di kertas itu. Di sisi lain, Frida, Gigi dan Tina baru aja keluar dari sebuah ruangan sembari merapikan bajunya. Nampaknya mereka baru aja beres melaksanakan perpusrengan duniawi. Lalu di tengah jalan, bapak-bapaknya ini ketemu dengan seorang kids dan mengatakan bahwa dia tahu di mana Frida dan teman-temannya berada. Dan ternyata mereka bertiga lagi acting berdoa dong di sebuah tempat yang modelannya kayak gini. Lantas sesaat kemudian tetangganya Frida bikin pengumuman di jalan untuk mengusir Pak Haji dari rumahnya sekarang juga karena tadi udah mengganggu jalannya festival. Frida kemudian pulang ke rumahnya dan menggunakan kain dengan sangat tertutup tapi nggak pakai daleman lagi cuy. Dia juga menutupi wajahnya biar nggak ada yang ngenalin dia. Dia kemudian datang ke tempat Pak Haji dan membuka kain yang dikenakannya. Pak Haji pun auto melongo melihat pemandangan yang indah banget itu di depan matanya. Hingga akhirnya saking senengnya, si Pak Haji ini pun sampai kena serangan jantung cuy. Frida pun langsung cabut dari sana biar nggak disalahin. Di akhir film kita pun diperlihatkan Frida dan teman-temannya yang lagi ngumpul di pantai tanpa adanya gangguan dari Pak Haji yang kini udah meninggoy. Rumahnya pun sekarang jadi milik Frida. Dan setelah itu film pun selesai.